Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Iyas Panggung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran seni budaya, yaitu tentang kreasi musik untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah subscribe. Dan bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan perkembangan informasi dari saya. Prosedur berkarya musik. Pada intinya, kegiatan mengarang atau menciptakan sebuah lagu adalah usaha menggabungkan dan mengharmonisasikan kata-kata atau kalimat lagu atau syair dengan rangkaian nada atau melodi. Usaha tersebut sering disebut sebagai mencipta atau membuat komposisi lagu. Pada umumnya, untuk mencipta syair lagu, teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelami perasaan. Yang kedua, memperhatikan suasana sekitar. Yang ketiga, mengubah puisi atau pantun. Yang pertama, menyelami perasaan. Syair lagu dapat diciptakan dari eksplorasi terhadap perasaan kita masing-masing. Misalnya, ketika kita merasa bahagia, senang, sedih, perasaan tersebut dapat kita tuangkan dalam bentuk kalimat yang berupa syair lagu. Kemudian yang kedua, yaitu memperhatikan suasana sekitar. Syair lagu dapat diciptakan dari keadaan di sekitar kita, sehingga kita dapat mengamati apa yang terjadi di antara lingkungan kita. Misalnya ketika kita melihat pemandangan, keindahan alam, keindahan sesuatu, bencana, kerusuhan. Dari pengamatan tersebut dapat kita tuangkan dalam bentuk kalimat berupa syair lagu. Kemudian yang ketiga, yaitu mengubah pantun dan puisi. Syair lagu dapat dibentuk dengan mengubah pantun atau puisi sesuai dengan karakter musik yang kita inginkan. Sementara itu, untuk menciptakan melodi lagu, teknik yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik repetisi. Kemudian yang kedua, teknik variasi. Dan yang ketiga adalah teknik kontras. Teknik repetisi maksudnya adalah komposer mengulang frase melodi secara utuh. Dapat kita lihat di dalam partitur lagu berikut ini, di mana di dalam frase melodi 1, partitur lagunya seperti ini. Ketika di frase melodi yang kedua, ternyata nadanya sama dengan frase melodi yang pertama, hanya berbeda syair lagunya. Kemudian yang kedua adalah teknik variasi, di mana di dalam teknik ini komposer mengulang kembali tetapi dengan mengadakan perubahan tertentu, biasanya di bagian akhir melodi. Dapat kita lihat dalam contoh berikut ini. Di dalam frase melodi pertama ini seperti ini. Kemudian di frase yang kedua dapat kita lihat perubahannya, yaitu di bagian akhir melodi, di mana nadanya berubah. Kemudian yang ketiga adalah teknik kontras. Teknik kontras yaitu suatu frase melodi yang dibuat oleh komposer yang terdengar berlawanan dengan frase melodi sebelumnya. Hal ini dapat kita lihat di contoh partitur lagu frase melodi yang pertama seperti ini. Kemudian di frase melodi yang kedua, di sini cukup jelas perbedaannya antara frase melodi pertama dengan melodi yang kedua. Dalam bidang penciptaan lagu, biasanya dibutuhkan selera musikal atau musikalitas dalam mencipta lagu. Orang yang memiliki musikalitas disebut dengan orang yang musikal. Namun demikian, musikalitas saja belum tentu memberikan jaminan adanya bakat menjadi seorang pencipta lagu.
Seringkali ditemui seseorang yang musikal biasanya lebih cocok belajar bermain alat daripada menjadi pencipta lagu. Pengalaman membuktikan ada orang yang awalnya belajar drum, piano, tapi karena merasa kurang cocok, akhirnya dia belajar komposisi dan gitar. Ternyata dia berhasil menjadi seorang komponis dan gitaris yang handal. Hal ini disebut dengan disposisi. Jenis frase melodi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah frase beraturan, yang kedua frase tidak beraturan, yang ketiga frase sejajar beraturan. Yang pertama, frase beraturan, yaitu frase yang memiliki 2 rangkaian melodi, yaitu rangkaian melodi anteseden dan rangkaian melodi konsekuen. Di mana pengertian dari anteseden adalah berisikan jenis kalimat pendahuluan, sedangkan konsekuen itu berisikan jenis kalimat yang menimpali frase anteseden. Dapat kita lihat contoh dalam partitur berikut ini. Kemudian yang kedua adalah frase tidak beraturan, di mana frase ini tidak memiliki aturan dalam pembuatannya. Jadi penulis maupun komposer bebas dalam membuat melodi lagunya. Dapat kita lihat contohnya dalam partitur lagu berikut ini. Kemudian yang ketiga adalah frase sejajar beraturan. Dalam frase ini memiliki aturan pola tertentu yang terasa dalam rangkaian melodinya. Dapat kita lihat dalam contoh partitur lagu berikut ini.